Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini kita berjumpa kembali dalam channel Media Bahasa. Kali ini kita akan membahas materi jenis-jenis teks. Kita awali dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk menjelaskan definisi jenis teks dengan tepat. Yang kedua adalah untuk menjelaskan ciri-ciri jenis teks dengan benar. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan contoh jenis teks dengan tepat. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu definisi dan jenis teks. Jadi teks itu merupakan naskah yang berupa kata-kata yang dibuat oleh seseorang pengarang dengan topik tertentu atau tujuan tertentu ya. Nah, untuk jenisnya secara umum terbagi menjadi 3, yaitu teks ilmiah, teks semi ilmiah, dan teks non ilmiah. Simak materi ini dengan teliti ya, agar kalian dapat memahami materi ini dengan maksimal. Oke, diawali dengan teks ilmiah. Jadi teks ilmiah itu adalah suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang dengan topik tertentu dengan berpatokan pada prosedur atau penalaran tertentu ya. Jadi ada metode, ada sistematikanya dalam membuat tulisan ilmiah ini. Adapun contoh-contohnya ini bisa kalian lihat ya, mulai dari makalah, proposal, laporan, skripsi, penelitian, tesis, disertasi, jurnal, eksposisi, deskripsi, argumentasi, negosiasi, prosedur, eksplanasi, dan observasi, serta masih banyak yang lain. Saya tidak jelaskan satu persatu ya untuk contoh-contoh teks ilmiah ini, nanti kita jadikan tugas saja di akhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, kita lanjut dengan teks semi ilmiah. Jadi teks semi ilmiah ini dia mirip dengan teks ilmiah, namun teks semi ilmiah ini tidak sepenuhnya mengikuti prosedur atau sistematika penulisan seperti pada teks ilmiah. Ya, contohnya ada opini, berita, artikel, editorial, picture, tips, reportase, resensi. Kenapa contoh-contoh ini dikategorikan sebagai teks semi ilmiah? Nah, ini yang bisa kalian lakukan, yaitu menggali apa kira-kira kenapa contoh-contoh tadi termasuk tulisan semi ilmiah. Oke, kita lanjut pada jenis teks yang ketiga, yaitu teks non ilmiah. Nah, ini berbeda dengan teks ilmiah dan semi ilmiah sebelumnya. Kalau teks non ilmiah ini dia tidak berdasarkan pada prosedur tertentu ya. Karena kenapa? Pada teks non ilmiah ini lebih mengedepankan unsur-unsur keindahan. Makanya contoh-contohnya itu berupa karya-karya sastra ya. Salah satunya ada anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, puisi, cerita rakyat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, untuk lebih memahami bagaimana perbedaan teks ilmiah dan teks non ilmiah, bisa kalian perhatikan ciri-ciri teks ilmiah dan non ilmiah berikut ini. Baik, saya coba kasih penjelasan ya. Ciri teks ilmiah yang pertama adalah struktur kalimatnya sederhana. Jadi maksudnya sederhana di sini, di dalam teks ilmiah itu subjek, predikat, objek atau pola kalimat dasar pada teks ilmiahnya itu kelihatan. Jadi dia tidak tersembunyi ya, maknanya memang sesuai dengan konteks apa yang sedang dibicarakan. Sedangkan kalau dalam teks non ilmiah, struktur kalimatnya itu rumit. Ya, kenapa? Karena memang dalam bahasa lisan kita tidak memerhatikan struktur kalimatnya, kita tidak memerhatikan pola kalimat dasarnya ya, asalkan petutur dan lawan tutur saling memahami dengan apa yang disampaikan, itu sudah dapat dikategorikan komunikasi yang baik. Sampai di sini dipahami? Oke, kalau paham, untuk ciri 2-8 pada teks ilmiah dan teks non ilmiah, coba kalian cari maksudnya seperti apa. Nanti itu akan kita bahas sama-sama. Baik, sampailah kita pada akhir materi. Untuk lebih memahami apa yang telah kita bahas kali ini, kerjakan tugas berikut ini. Cukup sekian dari saya untuk
pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.